في الجنة نهر من لبن لعلي وحسين. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana engkau katakan di dalam Al-Qur'an, ya Allah, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, katakan wahai kekasihku, qul la as'alukum alaihi ajra, katakan kepada mereka umatmu bahwasanya kamu tidak meminta upah setelah mengislamkan semua umat manusia ini, semua mukminin, orang yang beriman ini. Rasulullah tidak minta balasan dari kita kecuali, kata Rasulullah, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kunci keberhasilan, wabil khusus di akhir zaman seperti ini, kedekatan jiwa ente dengan habaib, dengan badan, hati, dan adab. Ini disebab banyak fitnah-fitnah nanti di akhir zaman dan lain sebagainya yang disponsori oleh yang akan datang, namanya Dajjal. Yang pertama kali dicari oleh Dajjal adalah dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang jahat, zalim, benci dengan keluarga Rasul sama dengan Dajjal. Sudah jadi anak buahnya Dajjal. Allah sudah ngomong, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu berkehendak, enggak pernah berhenti, yuridu fi'il mudhari, enggak pernah berhenti Allah taala untuk membersihkan kotoran dari zahir maupun batin dari keluarga Nabi Muhammad ahlul bait. Kalau dibersihkan berarti memang kotor. Ahlul bait itu bukan nabi, dzurriyyah itu bukan nabi, habaib itu bukan rasul. Makanya ya ada dosanya, ada kotorannya. Lah siapa yang bersihkan? Bukan wali, bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, bahkan bukan nabi yang membersihkan, tapi Allah. Allah berkata apa? Tidak pernah berhenti untuk membersihkan kotoran semua habaib yang ada di dunia. Liyudhiba ankumur rijsa, terus dilangin, kotor lagi Allah yang ngilangin. Bayangin Allah yang menghilangkan, bayangkan Allah yang membersihkan dan mensucikan. Innama yuridullah liyudhiba, membuang, ankum, dari kamu sekalian wahai keluarga Rasul, rijsa, kekotoran, ahlal bait, keluarga Nabi. Kemudian apa? Wa yutahhirakum, dibersihkan. Udah bersih, ditambah lagi bersihnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah bersih, dibersihin. Dibersihin di sini maksudnya husnul khatimah, akan bareng dengan jinnya nanti di akhirat. Lah terus kok ada lagi tambahan tathhira. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang mahabbah dengan ahlul bait, untuk orang-orang yang mencintai habaib, untuk orang-orang yang mengikuti jejak ahlul baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba hadirin bayangkan pakai akal kita. Salat ini, salat itu ibadah yang paling inti, ibadah yang paling utama. Bahkan di dalam hadis dikatakan, jika salatnya benar, maka semua amalnya benar. Paling inti salat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idza salahat salaha sa'ida amalih. Kalau benar itu salatnya, maka semua amalnya dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita sholat menghadap Allah, itu Allah menaruh loh nama keluarga Nabi. Jadi itu setiap hari mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keluarganya nggak disebut sahabatnya Rasulullah, nggak disebut muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, nggak disebut orang, tapi yang disebut keluarga Rasulullah. Sebab apa? Ada darah dagingnya. Kurang apa perjuangannya sahabat dengan Rasulullah? Mereka mati berlumuran darah di medan jihad sebegitu besarnya sahabat, tapi nggak masuk dalam sholat. Sebab ini masalah intern Allah dan Rasulnya.
masukkanlah yang ikut darah dagingnya. Jadi pewaris Nabi Muhammad itu ada dua. Pewaris secara keilmuan, yaitu al-ulama warathatul anbiya, dan pewaris darah daging. Jadi kalau ulama yang berdarah daging Nabi Muhammad SAW jelas lebih diutamakan oleh Allah dan diutamakan oleh syariat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Coba bayangkan saja kalau seandainya anak kita nakal dan kita mati, dan ada satu orang lain bukan keluarga kita baik dengan kita, apa warisan kita itu akan kita kasihkan kepada orang lain? Apakah dikasihkan kepada orang lain? Tentu tidak kan, diberikan kepada anaknya yang nakal. Walaupun nakal darah dagingnya, warisan tetap kepada anaknya. Jadi itu contoh konkret bahwa keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya fardul ain, wajib dicintai. Jadi pakemnya orang harus mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit, dan minta kepada Allah Ta'ala agar dalam kita mencintai diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab banyak orang yang mencintai keluarga Nabi dan tidak bersabar atau tidak kuat. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian bisa menjadikan Rasulullah mencintai kita.